Think, man. We're passing you now. Get the boat. You hang up. Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya guys ya. Baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan dompetnya juga harus sehat juga guys ya, agar gak lesu lah dalam jalani hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang papa muda yang merupakan mantan gangster. Ia mencuri uang milik bosnya untuk diberikan kepada putrinya sebagai penebus atas kesalahan yang ia perbuat karena meninggalkan anak dan istrinya. Dalam perjalanannya, pria tersebut harus bertemu dengan seorang gadis misterius dan menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh ayahnya. Maka dari itu, siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Di awal film kita bahkan sudah disuguhkan dengan adegan kekerasan yang dilakukan oleh seorang perempuan cantik bernama Vic dan anak buahnya. Dalam adegan tersebut, Vic menyandra Meg karena terlibat perampokan yang mereka lakukan. Sekedar informasi, perampokan ini dilakukan oleh seorang papa muda bernama Freddy yang merampok guna memberikan uang tersebut kepada anak dan mantan istrinya. Dalam aksinya, dia dibantu dua rekannya yang juga merupakan anak buah dari Vic yang bernama Meg dan JJ. Sementara Meg tertangkap oleh Vic, Freddy terus berlari untuk menyelamatkan uang yang ia bawa. Saat berusaha kabur dan masuk ke dalam bis yang dijoki Pak Paijo, Freddy harus diberhentikan karena tidak mempunyai tiket bis yang harus dibeli dulu di loket. Sebagai warga negara yang baik guys ya, ia tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Maksudnya protokol menaiki bis. Dalam perjalanannya, Freddy bertemu dengan gadis remaja bernama Rachel. Gadis remaja di bawah umur ini berniat bertemu dengan pria yang ia kenal di internet yang bernama Smokey. Walaupun sudah berada di dalam bis, bukan berarti Freddy dalam keadaan aman. Masih banyak cobaan yang harus ia coba hingga sampai ke garis finish. Akankah perjuangan seorang ayah ini membuahkan hasil? Lanjut tonton saja ya guys ya. Di sana Freddy berusaha menelpon JJ untuk memastikan keadaan temannya. Tampak keduanya kebingungan karena tidak mengetahui di mana Meg. JJ berpikir bahwa Meg bersama Freddy dan sebaliknya. Freddy meminta JJ untuk putar balik dan menjemput Meg. Walaupun di awal takut, JJ akhirnya melakukan hal tersebut. Freddy akhirnya menelpon Christine, seorang perawat di sebuah rumah sakit yang merupakan mantan istrinya dan merupakan ibu dari anaknya bernama Lily. Freddy meminta Christine untuk menemuinya, namun Christine menolak karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Freddy dahulu. Scene beralih kepada JJ. JJ akhirnya memberitahukan kepada Freddy bahwa ia menemukan Meg. Namun dalam keadaan meninggal dan dibuang di jalanan dengan keadaan luka tembak di kepalanya. Untuk kedua kalinya, Freddy berusaha meyakinkan Christine untuk menolongnya. Namun, Christine tetap kekeh dan enggan menolong Freddy. Justru menyuruh Freddy untuk kembali bersama Vic seperti sedia kala. Situasi benar-benar kacau. Freddy dan JJ berusaha keras memikirkan caranya kabur dari kejaran Vic dan anak buahnya. Akhirnya, Freddy meminta JJ untuk menjemputnya di stasiun bus Lake City. Dirasa ada yang mengikutinya. Akhirnya, Freddy meminta JJ untuk membelokkan mobilnya beberapa kali untuk menghilangkan jejak. Sekedar informasi, Freddy adalah orang yang sering berhalusinasi.
Dalam khayalannya, ia sering menemui wujud orang lain atau bahkan wujud dirinya sendiri yang memintanya untuk semangat dan memberikan informasi. Untuk kesekian kalinya, Russell berusaha untuk mengganggu Freddy. Sementara itu, JJ berhasil kabur dari kejaran anak buah Vic. Akhirnya menuju stasiun dengan rasa bersalah karena kehilangan Meg. I got you. Sin tidak kemana-mana, melainkan tetap berada di dalam bis. Russell yang berusaha meminjam handphone Freddy akhirnya bisa menghubungi Smokey, pasangan yang ia temui di internet. Setelah sebelumnya ditolak oleh Freddy. Freddy akhirnya merasa curiga dengan orang yang ingin ditemui oleh Russell. Ia menanyakan kepada Russell apakah dia pernah bertemu dengan laki-laki itu sebelumnya, hingga meminta Russell untuk jaga diri. Bis itu pun akhirnya tiba di stasiun Lake City. Freddy yang melihat bahwa JJ telah tiba lebih dahulu berhenti di samping pintu bis karena melihat anak buah Vic juga tiba di stasiun dan ingin menangkap JJ. Akhirnya Freddy pun mengurungkan niatnya untuk turun dan menemui JJ dan kembali ke kursi penumpang. Sementara JJ akhirnya babak belur karena tertangkap. It's ready, JJ. Mendengar rute pemberhentian selanjutnya di Valdosta, Freddy akhirnya berinisiatif untuk menelpon ayahnya yang saat ini berada di Valdosta. Sekedar informasi, hubungan antar dua beranak ini sedang tidak baik-baik saja, bahkan terbilang buruk. Meskipun Freddy bilang bahwa dia tertembak, ia tetap tidak menerima bantuan dari ayahnya. Melihat respon buruk ayahnya, Freddy akhirnya menghubungi Christine lagi dan menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah uang untuk Lily dan Christine. Hingga ia menyampaikan juga berita buruk bahwa ada peluru di perutnya. Dirasa Christine tidak percaya, dia akhirnya mendapat ide dengan mengirim gambar luka tembakan kepada Christine. Setelah mendapat gambar dari Freddy, akhirnya Christine percaya dan meminta Freddy untuk menemuinya di parkiran rumah sakit dan meminta Freddy untuk membalut lukanya agar tidak terjadi pendarahan lanjutan, yang akhirnya mendapat pembalut dari Russell. Di situasi yang sama, Freddy bertemu dengan seorang pria bernama Will yang merupakan pekerja di dinas sosial dan berlagak menuduh Freddy berusaha melecehkan Russell. Scene beralih kepada Vic yang merupakan bos gangster dan anak buahnya. Tampak bahwa Freddy sebenarnya mengetahui bahwa JJ sudah menjadi sandera Vic. Akhirnya, Freddy mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa Freddy akan ke Pine Park. Russell yang berusaha menghubungi Smokey melalui handphone Freddy selalu menghapus setiap percakapannya. Dan benar saja, akhirnya Freddy berhasil mendapatkan nomor Smokey di riwayat penghapusan. Sementara Will tampak berusaha meminta Freddy membujuk Russell untuk mempercayainya karena pekerjaannya sebagai pekerja sosial, dengan harapan bisa menasihati Russell untuk tidak mudah percaya pasangan yang ia temui di via daring. Scene berpindah, merasa ditipu oleh Freddy. Vic akhirnya menghubungi Freddy dan memintanya untuk kembali dan berjanji akan mengobati luka Freddy. Namun, karena dirasa tidak percaya, Freddy pun menolak tawaran Vic. Hingga akhirnya ia pun mendengar secara langsung suara tembakan yang dilakukan anak buah Vic kepada JJ. Sekedar informasi, Vic dan Freddy pernah memiliki hubungan hingga akhirnya Freddy meninggalkan Chris dan Lily. Saat panik tiba, halusinasi Freddy pun muncul. Ia diminta untuk fokus dan segera memberikan uangnya kepada Chris dan Lily. Untuk menjaga kesadarannya, ia memutuskan untuk mengkonsumsi narkoboy andalannya. Scene beralih di bar. Terlihat ayah Freddy yang tampak ragu akhirnya mau menemui Freddy. Namun, apa yang membuatnya berubah pikiran? Atau mungkin karena uang yang dibawa Freddy, atau karena hal lain? Pemberhentian di stasiun Valdosta hampir tiba.
Freddy mengingatkan Rachel untuk tidak menemui Smokey dan membujuk Rachel untuk mulai berkomunikasi dengan Will dengan harapan Rachel dapat menerima siraman rohani dari Will tanpa Freddy tahu siapa Will sebenarnya. Tak berselang lama, ayah Freddy pun sampai di stasiun. Berasa ada yang ganjal, akhirnya Freddy memutuskan untuk tidak mengikuti ayahnya. Karena Freddy tidak mau mengikutinya, akhirnya ayah Freddy pun masuk ke dalam bis. Perbincangan antara ayah dan anak ini pun dimulai. Mulai dari membahas mengenai hubungan Freddy dan Christine hingga usia Lily sekarang. Laki-laki itu menanyakan alasan Freddy mengapa mengambil uang milik Pig. Dan benar saja, Freddy ingin bertobat dan membuka lembaran baru serta mengambil haknya dari gangster dan memberikan uangnya kepada Lily sebagai penebus dosanya kepada anak dan mantan istrinya. Melihat ayahnya yang mengetahui jumlah uang yang Freddy bawa, akhirnya Freddy merasa curiga dan meyakini bahwa ayahnya telah bersekongkol dengan Pig. Wah, ayahnya benar-benar pengkhianat ya. Akhirnya baku hantam pun tidak dapat dihindarkan. Laki-laki itu menjual anaknya demi kembali ke Pig. Usut punya usut, ternyata ya Freddy adalah mantan anak buah Pig dan pernah saling menjalin hubungan sejak Freddy masih kecil. Namun diusir karena terus mengikuti Pig kemanapun Pig pergi seperti anak anjing. Faktanya, Vic ternyata menyukai Freddy dan menjadikan Freddy bukan hanya seperti anaknya. Itulah alasan kenapa ayahnya berubah pikiran dan menjadikan Freddy sebagai alasan agar bisa kembali kepada Vic. Alasan ayahnya membencinya adalah karena Vic ternyata lebih menginginkan Freddy dibanding ayahnya. Mendengar bacotan liar anaknya, akhirnya mereka saling tidak tahan dan adu jotos serta baku hantam pun dimulai. Namun baku hantam pun berhenti karena akhirnya Will mampu mengambil alih pistol milik Freddy. Selain itu, para penumpang di sana pun kompak mengadukan kepada supir dan mengaku telah dilecehkan oleh ayahnya Freddy agar laki-laki itu segera diusir keluar dari bis. Scene beralih. Setelah kehilangan banyak darah, akhirnya Chris mampu menemukan darah yang cocok dengan darah Freddy dan meminta Freddy untuk menemuinya di parkiran sesuai dengan instruksi Chris. Setelah melalui banyak kejadian, akhirnya remaja di bawah umur itu memberitahukan nama dan umurnya yang sebenarnya. Dengan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan, akhirnya Will mampu mendekati Rachel. Dari gelagatnya, gua sebagai cowok udah curiga nih guys sama gerak-geriknya. Di tempat yang sama, masih di dalam bis, halusinasi Freddy yang mencoba memberinya petunjuk. Hingga akhirnya Freddy berusaha untuk menghubungi Smokey. Dan benar saja, betapa terkejutnya Freddy mengetahui bahwa ternyata Will adalah Smokey yang sengaja menyamar untuk memangsa gadis yang ia temui di laman daring, yaitu Rachel. Modus dari Will ini adalah menyamar menjadi orang lain dan memastikan perempuan itu masuk ke dalam bis, kemudian mengatur agar seolah-olah Smokey tidak dapat dihubungi. Hingga akhirnya dia memanfaatkan pekerjaannya sebagai pekerja dinas sosial dan berlagak menjadi orang yang baik yang ditemui Rachel di bis dan kemudian membujuk para anak-anak agar mau tidur di penginapan dengan alasan bahwa ia akan mengantarkan anak perempuan itu pulang ke rumah. Memang ini predator ya guys ya. Karena Freddy sudah tahu dengan kejahatannya, Will pun meminta Freddy untuk tidak ikut campur. Melihat pesan dari Pig yang artinya sampai ketemu di Kairo mantan. Sekedar informasi, Kairo merupakan tempat persinggahan bis yang terakhir dan tidak ada lagi persinggahan selanjutnya, yang artinya bis tidak akan melanjutkan kembali perjalanan.
Ia pun memutuskan untuk menelpon kembali Chris dan mengatakan bahwa ia tak akan selamat. Namun akhirnya ia mendapat kesempatan untuk mendengar suara anak yang sangat ia rindukan, yaitu Lily, dan meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan karena telah meninggalkan Chris dan Lily. I love you, Mama. Dengan akalnya, ia meminta Rachel untuk memasukkan semua uang yang ia dapatkan ke dalam tas milik Rachel dan memasukkan semua isi tas Rachel ke dalam tas miliknya, dan mengirim pesan kepada Pig tentang ciri-ciri rambut dan sepatu yang digunakan oleh Will. Freddy meminta Rachel untuk memberikan uang itu kepada Chris dan memberitahu Chris bahwa Freddy sangat mencintainya. Will yang akhirnya terpancing, kemudian mengambil tas milik Freddy dengan harapan menerima rezeki nomplok. Akhirnya mereka tiba di stasiun Kairo. Terlihat bahwa Pig dan pasukannya sudah menunggu lebih dulu. Dan benar saja, terjebak atas apa yang disampaikan oleh Freddy, Pig yang sudah mengetahui ciri-ciri dari Will menembak Will hingga tewas dan mengambil tas milik Freddy. Sementara Rachel pergi dan lolos dari Pig dan anak buahnya. Make sure it's all there. Kemudian Pig masuk ke dalam bis dan meminta Freddy untuk kembali bersamanya. Sembali berpelukan, ayah Freddy yang melihat hal itu sakit hati dan meminta Pig untuk menerimanya kembali. Namun Pig menolak dan mengusirnya dari bis. Mendengar anak buahnya mengatakan bahwa isi tasnya hanya ada beberapa uang saja, akhirnya Pig terkejut dan syok. Saat itu juga Freddy menembak Pig dan menembakkan pistol ke dirinya sendiri dengan tenang karena mampu memberikan uang tersebut kepada Chris dan Lily. Di akhir film kita diperlihatkan Rachel sedang menghubungi Chris, hendak menemui Chris untuk memberikan uang sesuai dengan keinginan Freddy, dan film pun selesai. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan, penyampaian dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.